Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rap Official Channel dan bersama Misterio. Kali ini kita akan sama-sama mengupas tentang sistem jaringan otot pada manusia. Ini adalah materi kelas 8 di semester ganjil ini, materi IPA. Jangan lupa bantu channel ini untuk terus berkembang, karena channel ini serba ada, hiburan ada, pendidikan ada, perspektif ada, opini ada. Mari support sama-sama channel ini dengan subscribe, like, dan komen yang membangun agar channel ini semakin berkembang. Baik, tak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Ya, jaringan otot manusia. Tujuan pembelajaran ini yang pertama menjelaskan perbedaan otot lurik dan otot jantung serta otot polos. Yang kedua menjelaskan mekanisme gerak otot. Yang pertama, pengertian otot. Otot bagi manusia berfungsi sebagai alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi. Otot juga berfungsi sebagai pelindung organ dalam, terutama yang terdapat dalam rongga tubuh. Selain itu, otot juga berfungsi untuk memberi bentuk tubuh pada manusia. Otot mempunyai 3 ciri yang pokok. Yang pertama ada kontraktibilitas atau kemampuan untuk membendekkan panjangnya dari ukuran panjang semula. Kemudian, sebagai lawan dari kontraktibilitas ada ekstensibilitas, yang merupakan kemampuan untuk memanjangkan tubuhnya atau panjangnya dari panjang semula. Yang ketiga adalah elastisitas, yang memungkinkan otot untuk kembali ke ukurannya semula setelah memanjang atau memendek, atau mudahnya elastis, karena kalian pasti sering dengar tentang elastis. Selanjutnya, kita lanjut ya teman-teman. Oke, jenis-jenis otot. Berdasarkan bentuk dan cara kerjanya, otot dibedakan menjadi 3. Yang pertama, otot lurik. Yang kedua, otot polos. Yang ketiga, otot jantung. Yang pertama, kita bahas otot lurik. Otot lurik memiliki garis terang dan gelap yang disebut aktin dan miosin yang merupakan komponen penggerak otot. Selanjutnya, sel ototnya berbentuk silindris atau silinder yang banyak inti sel di bagian tepinya. Kemudian otot lurik disebut juga otot sadar. Contoh otot lurik ada pada rangka manusia. Bisa dicermati dari gambar, ada inti sel di bagian tepi otot yang berwarna hitam-hitam di antara yang berwarna kemerahan. Selanjutnya, otot polos. Otot polos berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya meruncing, berinti satu. Bekerja secara tidak sadar atau biasa disebut dengan istilah otonom. Kemudian responsnya lambat, tidak cepat lelah. Misalnya adalah usus, lambung, hati, dan organ ekskresio dan pembuluh darah. Organ ekskresi ya, jadi otot ini adalah otot yang ada pada usus, contohnya lambung, hati, yang bekerja secara tidak sadar. Kemudian otot jantung. Otot jantung berinti banyak, berbentuk serabut lurik bercabang, bekerja secara otonom atau tidak sadar, dan terletak pada jantung sesuai namanya ya. Kemudian sifat kerja otot. Yang pertama ada sifat antagonis. Antagonis adalah kerja dua otot yang berlawanan, yaitu jika yang satu berkontraksi, yang lain akan relaksasi. Yang pertama fleksi dan ekstensi, membengkokkan dan meluruskan pada sendi siku dan lutut. Ketika kalian menekuk tangan kalian dan meluruskan tangan kalian, itulah yang terjadi fleksi dan ekstensi. Kemudian abduksi dan adduksi.
mendekati dan menjauhi tubuh, misalnya pada sendi lengan dan sendi paha. Kemudian pronasi dan supinasi, menengadah dan menelungkup, misalnya ketika menengadahkan atau menelungkup telapak tangan. Yang keempat, depresi dan elevasi, ke bawah dan ke atas, misalnya gerakan kepala menunduk dan menengadah atau bahasa mudahnya mendangak ya. Oke, selanjutnya gerak sinergis adalah kerja dua otot yang saling membantu, misalnya otot pronator teres dan otot pronator quadratus. Kemudian menjaga dan merawat rangka dan otot agar berfungsi dengan baik. Agar rangka dan otot dapat berfungsi dengan baik, maka rangka dan otot perlu dijaga. Dengan cara yang pertama, menghindari benturan dengan benda-benda yang keras. Yang kedua, berolahraga secara rutin atau kontinu. Yang ketiga, mengkonsumsi bahan makanan yang bergizi tinggi, terutama zat-zat makanan yang diperlukan untuk tulang dan otot, misalnya fosfor dan kalsium. Yang keempat, tidak melakukan aktivitas yang berlebihan. Baik, sekian materi kali ini. Jika ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Sekali lagi, thanks for the attention. Next, kita akan berjumpa lagi dengan materi bahasan yang lainnya. Tetap semangat belajar, siapapun, dimanapun, kapanpun. Salam sains. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.